oh ini sekolah negeri itu khas gitu. Itu apa tuh kalau di sekolah Ibu? Memang guru tuh sudah ada aturannya terkait jam mengajar begitu. Sekolah swasta yang biasanya itu dibawahi atau dikelola oleh lembaga atau yayasan besar ya. Itu biasanya itu orang menilai dan melihat itu identik dengan duitnya banyak. Seiring berjalannya waktu, zaman pun berubah gitu ya, itu bisa hilang dan itu banyak terjadi di sekolah-sekolah Kristen. Bagaimana kita bisa membangun narasi ini tadi ya, bahwa kualitas sekolah itu tidak hanya ditentukan oleh status negeri atau swasta gitu ya. Sigmo Siniar GKI Bromo. Selamat datang di Sigmo Siniar GKI Bromo. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Halo Sobat Sigmo, selamat datang di Siniar episode spesial ini. Episode ini khusus buat bulan pendidikan. Dan di bulan yang penuh refleksi ini, kita nggak cuma mau mengingat jasa para guru saja, tapi juga mengajak Sobat Sigmo semuanya untuk ngobrolin dunia pendidikan dari sisi yang mungkin saja jarang untuk dibahas. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal dinamika antara sekolah negeri dan juga sekolah swasta, khususnya sekolah Kristen. Apakah benar sekolah swasta lebih unggul? Atau justru sekolah negeri yang lebih merakyat tapi nggak kalah prestasinya? Hari ini hadir bagi kita Ibu Cynthia Susan, seorang guru BK sekaligus wakil bidang kurikulum SMP Negeri 13 Malang. Dan dari sekolah swasta telah hadir bersama kita Ibu Susana Ikawati atau yang biasa kita kenal dengan Teacher Susan, seorang kepala sekolah SD Kristen Karis Malang. Hari ini kita akan membahas soal kesenjangan, tantangan sampai kolaborasi yang mungkin bisa jadi solusi. Kita sambut Bu Cynthia Susan dan Bu Susana Ikawati. Halo Bu Susan dan Bu Susan. Selamat datang di Sigmo Ibu. Terima kasih. Terima kasih juga waktunya bisa hadir di Sigmo kali ini. Dan spesial banget Velia. Karena apa? Hari ini itu ada double Ibu Susan. Benar. Yang bisa hadir ngobrol bersama kita sore Nah, hari tapi ini. kayaknya nanti kalau misalnya kita ngomong Bu Susan nggak bingung tak? Nah, biar nggak bingung, berarti Ibu Cynthia Susan itu kita panggil Bu Susan. Dan Ibu Susana Ikawati kita panggil Teacher Susan. Oke. Ya, jangan lupa ya. Nanti diinget-inget. Oke. Ini boleh langsung masuk kita tanya-tanya nggak nih? Boleh banget. Oh boleh. Mungkin karena aku anak negeri, aku mau mulai dari yang negeri dulu. boleh. Ya, Kak? Iya, aku juga anak. Kita sama Iya, benar. Oke, aku mau nanya nih Bu Susan. Bagaimana sih pengalamannya Bu Susan selama mengajar di sekolah negeri dengan pastinya ya latar belakang dari siswa itu kan beragam banget mulai dari suku, budaya, ras dan segala macam. Vel, sebelum saya jawab boleh dong saya ngucapin terima kasih ya kesempatan kali ini udah diizinkan untuk sharing bersama dan spesial banget karena yang di samping saya ini adalah salah satu guru yang saya idolakan. Jumpa fans nih berarti. Oke. Jadi langsung ya saya jawab ya pertanyaannya. Oke. Pengalaman saya ya di mengajar di sekolah negeri, sebenarnya saya meyakini bahwa ketika saya ditempatkan di negeri itu adalah sudah rencana Tuhan gitu ya. Kenapa saya di situ, dan saya bersyukur karena di negeri itu tadi yang Velia sebut beraneka ragam banget gitu ya. Tidak hanya agama tapi juga ekonomi, pendidikan orang tua itu sangat beragam. Ada ekonomi yang sangat tinggi, ada yang sangat rendah sekali. Begitu. Dan keberagaman itu membuat saya pribadi itu semakin menumbuhkan rasa empati saya. Itu saya melihat dari sisi keberagamannya. Secara khusus keberagaman agama di tempat kami memang kami sangat sedikit sekali. Sangat-sangat minoritas. Tidak sampai 5% bahkan kami di situ. Tapi bagi saya tidak masalah begitu ya.
dengan saya berbeda, itu saya bisa menunjukkan jati diri saya yang bisa jadi memang berbeda dengan yang lainnya yang mayoritas begitu. Tidak apa-apa. Dan saya menganggap itu sebagai kesempatan untuk saya menyaksikan nilai-nilai yang saya hayati begitu. Kemudian kebetulan saya mengajar itu tidak terasa sudah 19 tahun begitu. Waduh, ya. udah lama banget ya. Dan ya karena saya BK ya gitu. Dan memang salah satu tugas BK adalah seringkali home visit atau perkunjungan benar-benar. ke rumah siswa kami. Dan seringkali pada saat momen perkunjungan itu saya mendapati kehidupan yang saya miris gitu ya. Di kota ini kok masih ada misalnya ya rumah yang benar-benar itu perbatasan dengan sungai. Dia anak laki-laki, bapaknya meninggal, dia seorang diri merawat ibunya yang lumpuh bertahun-tahun. Itu salah satu. Kemudian saya mendapati juga kehidupan siswa kami yang dia masih SMP, tapi karena perekonomian dia harus pulang sekolah ngajar ekstra di salah satu SMK. Setelah ngajar ekstra kurikuler kemudian disambung tetap bekerja sebagai juru parkir. Saya tanya kenapa? Karena dia menabung ingin kuliah gitu. Dari hal-hal itu sebenarnya saya malah belajar dari kehidupan anak-anak kami gitu ya yang saya rasa sangat tangguh gitu ya dengan kehidupan yang masih remaja tapi dia berhadapan dengan situasi yang rumit dan beberapa berhasil untuk melalui hal sulit itu gitu Vel. Pengalamannya luar biasa ya Kak Ima. Luar biasa. Memang kalau home visit itu memang kita bisa mengetahui banyak hal ya dan dari ujung ke ujung gitu rumahnya dari bermacam-macam gitu. Belajarnya jadi juga nambah gitu. Benar ya. banget. Kebetulan ini perasaannya gimana berhadapan dengan guru BK? Deg-degan ya sebenarnya. Karena kan kalau misalnya kita ke BK biasa kayak, duh ada apa nih? Ada apa nih gitu ya. Sekarang santai. Santai. Kan guru BK-nya juga santai. Oke, kalau tadi Bu Susan bercerita tentang beragam ya, beragam tentang anak-anak begitu. Nah, kalau boleh sedikit bercerita juga sebelum saya memberikan pertanyaan ini ya. Jadi ada apa namanya teman ini ya yang bingung untuk memilih sekolah gitu ya. Takutnya apabila masuk ke negeri ya, itu nanti mohon maaf nih ya, nanti kalau dapat diskriminasi gimana nih, nah gitu kan. Jadi akhirnya mereka bimbang, akhirnya nggak jadi deh, takut gitu ya. Dan yang saya tanyakan adalah dalam konteks sekolah negeri itu bagaimana sih nilai moral dan karakter itu dibangun tanpa pendekatan dari agama lain nih ya. Jadi karena takutnya tadi diskriminasi itu tadi gitu. Kira-kira bagaimana nilai moral dan karakter yang dibangun gitu, biar itu nggak sampai kepikiran untuk orang tua gitu. Iya. Prinsipnya pendidikan itu adalah hak semua warga negara tanpa memandang perbedaan apapun. Itu hak mendasar. Termasuk juga layanan mendapatkan pendidikan dalam hal peningkatan kepercayaan dan termasuk juga agama ya. Itu juga ini dan saya bersyukur saya mengalami di boleh sebut nama presiden ya. Sejak eranya Jokowi itu saya merasa nasionalisme dalam dunia pendidikan negeri maksud saya itu lebih ditekankan nasional. Contoh aja penyebutan salam dulu sering kali pada saat momen-momen kegiatan hari besar tertentu itu hanya menggunakan satu salam. Tapi kemudian di era Jokowi saya rasa itu sudah semua salam itu diucapkan. Itu saya pribadi oke, berarti ada penerimaan terhadap agama yang berbeda, agama yang minoritas itu diterima. Itu pertama. Kemudian kedua, dengan adanya sekolah itu kan kerjasama juga dengan forum FKUB, forum keberagaman umat beragama, gitu ya. Itu juga memberikan pandangan kepada kepala sekolah negeri khususnya, itu bahwa harus memberikan layanan khususnya dalam hal keimanan itu kepada siswa yang minoritas sekalipun. Sehingga sekarang sekolah-sekolah menurut saya
lebih menghargai layanan termasuk juga kepada siswa yang minoritas. Contoh, bahwa di sekolah itu sudah harus memberikan pelajaran agama walaupun itu siswanya cuma satu. Contoh ya, misal siswanya cuma satu yang Kristen atau yang Hindu cuma satu. Anak-anak ini tetap anak bangsa yang harus dilayani. Mungkin tidak ada guru agama tertentu yang di sekolah itu, tapi bisa berkolaborasi dengan sekolah yang lain. Jadi bisa gabung gitu Iya, artinya untuk hal peningkatan keimanan, baik itu yang agama yang mayoritas maupun yang minoritas, niscaya itu tetap dilayani. Itu yang saya pahami. Oke, Gitu. berarti ndak usah ragu Yes. gitu ya, karena tidak seperti yang dipikirkan kebanyakan orang gitu ya, ke bawah, aduh nanti masuk negeri anakku dibeginiin begitu ya, berarti nggak usah ragu intinya ya. Oke. Oke. Terus kalau misalnya nih dari pembentuk binaan karakter atau juga siswa itu ada gak sih kekasannya antara di sekolah negeri Ibu terutama? Kan ada ya kalau misalnya kita tuh lihat, oh ini sekolah negeri itu khas gitu. Itu apa tuh kalau di sekolah Ibu? Saya boleh ya bercerita tentang keadaan sekolah saya. Boleh ya. banget. Iya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, itu biasanya kami doa awal sebelum pembelajaran. Untuk yang Muslim, yang mayoritas itu memang membacakan doa-doa apa gitu ya secara serentak. Memang melalui pengeras suara. Oke. Untuk yang non-Muslim itu ada ruangan khusus tersendiri. Kami membaca renungan, biasanya renungan pagi, Iya, iya. ya. Itu untuk pagi. Kemudian rekan-rekan saudara yang Muslim pas duhur itu kan ada sholat duhur ya. Kami yang non-Muslim tetap ada ruangan dan waktu diberikan untuk juga berdoa bersama, membaca renungan bersama, begitu. Kemudian untuk hari besar agama yang Muslim kita merayakan ya, udah otomatis karena mayoritas kan Muslim di negeri memang. Untuk yang non Muslim itu diberikan kesempatan untuk merayakan juga, baik itu di sekolah maupun berkolaborasi dengan sekolah-sekolah yang lain, termasuk juga kota gitu, termasuk Velia kemarin kan mengalami ya yang Paskah kota gitu lah, itu sudah dapat surat izin resmi dari Dinas Pendidikan. Termasuk juga yang Hindu dan yang Buddha itu juga diberikan kesempatan jika memang mereka merayakan hari besar agamanya begitu. Berarti memang ada kemajuan banget loh itu ya. Kalau dulu cuman kayak waktunya yang non Muslim gitu ya, ke perpustakaan atau apa gitu. Tapi kalau sekarang boleh ada tempatnya juga, ada ruangan khusus yang diberikan waktu biasa. memang untuk begitu. Oke, kalau tadi kita udah lihat dari sudut pandangnya ibu negeri gitu ya. Ibu negeri. Kita boleh nggak ya lihat dari sudut pandangnya swasta kali Ibu ya? swasta Ibu berarti. swasta. Boleh. Oke, kalau dari sekolah yang teacher Susan pimpin ini kan berbasis Kristen ya, teacher ya. Bisa nggak sih dijelasin visi pendidikannya tuh secara spesifik gitu, visi-visi yang ada di sekolah? Oke, sebetulnya sih kalau visi pendidikan saya pikir semua sekolah sama ya, ingin mengembangkan siswanya begitu. Kalau kita balik ke Ki Hajar Dewantara gitu ya, itu nggak cuma akademik, tapi holistik semua gitu. Nah di sekolah kami juga maunya seperti itu. Kalau statement visinya sih membangun pemimpin masa depan begitu, tapi lebih dalamnya itu sebetulnya mau membangun bukan hanya pikiran tetapi hati dan juga roh anak-anak yang dititipkan ke sekolah di sekolah kami itu, dan mendidiknya dengan dasar-dasar nilai kekristenan. Untuk apa? Untuk supaya nanti ke depannya mereka itu tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter begitu ya, punya pola pemikiran yang kreatif, problem solver gitu ya. Dan itu nanti yang akan akhirnya menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kira-kira begitu yang untuk visi di sekolah kami. Oke, dan dalam prakteknya nih ya, bagaimana teacher Susan ini memastikan bahwa nilai-nilai kekristenan tetap menjadi
fondasi utama dalam proses belajar mengajar. Dan juga satu lagi nih mau tanya, apakah di sekolah Kristen juga ada murid atau siswa yang juga non Kristen gitu? Oke, bagaimana memastikan gitu ya? Kalau yang namanya mau memastikan itu pasti kita berusaha untuk ada guidance gitu ya, ada tracknya gitu. Jadi program-program disusun, kurikulum disusun gitu loh, supaya untuk memastikan bahwa sampai kapanpun tracknya Karis gitu ya, tracknya sekolah ini akan tetap ada di situ, dan bahwa nilai-nilai kekristenan itu tetap dijaga. Tapi yang namanya track itu kan bukan jaminan gitu ya. Yang namanya track itu ya cuman benda mati gitu. Yang menentukan nilai-nilai itu akan tetap jalan atau tidak adalah orang yang menjalankan tracknya itu, yang ada melewati track itu gitu loh. Jadi sebetulnya kuncinya bukan hanya ada di program dan kurikulum, itu penting dan itu wajib. Nggak ada ceritanya orang punya sekolah nggak ada kurikulum bisa ditutup ya. Harus ada kurikulum, program jelas. Jadi udah jelas bagaimana supaya nilai-nilai ini bisa turun-temurun begitu ya. Nah, tapi kuncinya ada di dua aspek ya, pemimpin dan gurunya. Jadi akan lebih sangat penting lagi untuk memastikan bahwa para pemimpin dan juga guru-guru di sekolah Kristen itu sendiri harus meyakini sebetulnya mereka ini lagi ngapain. Apa sih sebetulnya yang mereka mau kerjakan. Nilai-nilai apa sebetulnya yang mereka harus bawa begitu, supaya ketika terima kurikulumnya, terima programnya, tahu bagaimana menjalankannya gitu. Jadi kuncinya di situ. Kuncinya adalah pemimpin dan guru di sekolah Kristen harus berjalan bersama dan dengan Tuhan. Karena kalau di luar itu mau programnya sebagus apapun, kurikulumnya sebagus apapun, mending-mending gitu ya, nggak akan jalan, gitu loh, nggak akan jalan. Dan itu akan seiring berjalannya waktu, zaman pun berubah gitu ya, itu bisa hilang. Dan itu banyak terjadi di sekolah-sekolah Kristen yang mungkin awalnya kuat karena pemimpin awalnya istilahnya apa ya, bawa obornya gitu, apinya itu masih nyala gitu, tapi ketika turun-turun apinya semakin redup, menjaganya itu yang benar-benar itu benar banget loh, itu ada dan mengalami begitu. Jadi memang pemimpinnya harus api ini harus benar-benar berkobar gitu, agak redup ya udah habis bawahnya gitu kan. Betul. Dan tidak terasa itu bahayanya gitu kan, kayaknya generasi berikutnya yang lihatnya segitu, padahal awalnya mungkin bukan segitu lagi gitu kan ya. Nah seperti itu. Nah terus apakah ada murid-murid yang non-Kristen? Ada gitu, tentu saja. Nah ini yang menarik gitu, karena memang kan dari yang namanya sekolah Kristen itu kan labelnya papa nama. Oke, terima kasih. Papa nama sama-sama. Iya. Namanya itu kan jelas-jelas sudah tertulis gitu ya, SD Kristen gitu misalnya. Tapi kenapa mereka tetap datang gitu? Nah pasti ada sesuatu dong yang menarik. Kan kalau kita masuk ke toko itu kan diawali dengan lihat di depannya dulu gitu dan tertarik masuk. Gitu. Nah apa yang menarik begitu? Nah pasti orang yang masuk ke kami dan menyatakan mau masukin anaknya meskipun bukan Kristen, pasti ada yang dia mau gitu kan. Nah biasanya terus kami akan menyampaikan gitu, ini sekolah Kristen dan kami akan mengajarkan nilai-nilai kekristenan di dalamnya. Nah biasanya itu bahkan juga yang menarik, melatih anak-anak menumbuhkan karakternya, dan itu tadi ya dengan nilai-nilai kekristenan itu biasanya yang menarik. Jadi ya ada, dan para orang tua yang non Kristen yang memasukkan anaknya di sekolah Kristen itu apa istilahnya, tahu apa yang memang sadar bahwa itu Kristen, memang sekolah Kristen dan itu pilihan yang mereka ambil. Ya nggak masalah gitu ya? Dan tidak masalah. Karena kemauan sendiri dari orang tuanya. Dan mengikuti semua kegiatan juga gitu. Iya. Jadi mereka bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman yang lain teman-teman gitu. Yang lain. Oke, tadi kan kita udah bahas-bahas tentang pondasi-pondasi kekristenan yang pastinya di sekolah Karis nih kayaknya benar-benar diajarin gitu ya Kak ya. Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya seberapa besar sih peran ibadah, renungan pagi atau juga pembinaan rohani nih dalam aktivitas yang pastinya rutin ya di sekolah, terutama sekolah Kristen gitu. Itu penting. Tetapi bukan faktor yang terpenting.
gitu. Karena rutin gitu ya. Misalnya kayak kita di kami itu setiap pagi ada yang namanya devotion. Itu untuk guru-guru. Ya. Jadi setiap pagi guru-guru akan berkumpul, lalu kami ada renungan gitu ya bersama gitu. Nah anak-anak pun begitu, tapi itu seminggu sekali gitu ya. Nah tapi setiap pagi kami tidak menyebutnya pelajaran agama ya, karena kan memang dasarnya kekristenan. Tapi kami ada waktu gitu ya, kelas Bible untuk mereka bisa belajar tentang agama. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada mission trip, ada kayak live in gitu. Iya, mission trip itu kayak live in begitu, untuk pelayanan gitu ya, reach out gitu ya. Nah itu ada kegiatan-kegiatan seperti itu sebetulnya. Tapi balik lagi yang tadi ya, Vel dan Kak Ima ya, itu bukan segalanya, dan itu tidak akan menentukan anak-anak akan bertumbuh dalam nilai-nilai kekristenan atau tidak. Tapi itu lebih seperti pembiasaan. Seperti misalnya tiap minggu ke sekolah minggu kan gitu ya. Tapi apakah kalau ke sekolah minggu tiap minggu itu memastikan dia akan tumbuh pengenalannya akan Kristus? Iya mungkin, tapi belum tentu benar ya. Jadi nah kuncinya itu sebetulnya balik-balik ke gurunya. Karena sebetulnya yang paling penting itu adalah pengalaman ketika ada di dalam kelas gitu. Karena ini loh kayak Yesus lah ya. Yesus itu mengajar murid-muridnya di mana? Bukan di kelas kan. Tapi di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sebenarnya yang paling penting itu bukan chapelnya, bukan devotionnya, bukan kegiatan pelajaran agamanya, tetapi tiap hari ini loh hubungan guru sama murid ini bagaimana? Karena kan murid pasti ngeliat gurunya ya nggak sih, Vel? Benar. Hari-hari mau lu ngomong apa gitu kan, saya mau gurunya ngomong apa, tapi kalau tindakannya beda itu nggak akan nyampe gitu. Jadi anak-anak mesti ngelihat. Jadi hubungan antara guru dengan siswa yang menunjukkan teladan Kristus, yang menunjukkan teladan bagaimana hubungan dia dengan Tuhan, itu justru yang lebih kuat sebetulnya, menurunkan nilai-nilai kekristenan itu daripada program, kurikulum, kegiatan itu. Pembiasaan penting, bukan berarti jangan ke sekolah minggu nggak penting, enggak. Jangan ya, panik ya berarti. Berarti nggak penting, nggak usah ikut chapel, bukan juga. Gitu. Tapi itu penting, tetapi ada yang lebih penting. Siapa yang membawakannya dan hubungan sehari-harinya. Keteladanan. Emang peran guru itu sekuat itu ya buat pertumbuhan dari siswa-siswanya. Bener banget. Nah ini kalau ngomongin tentang sekolah swasta dan juga sekolah negeri ya. Sekolah swasta itu nih lama-lama berat deh ya pertanyaannya. Lama-lama iya. Nah sekolah swasta yang biasanya itu dibawahi atau dikelola oleh lembaga atau yayasan besar ya. Itu biasanya itu orang menilai dan melihat itu identik dengan duitnya banyak. Gede fasilitasnya gitu. Bagus-bagus gitu ya. Benar sekali, jadi memiliki fasilitas yang bagus, kemudian kelasnya itu ada AC-nya gitu ya. Kemudian nggak ada si papan yang banyak gede itu tapi diganti dengan slide misalnya. Kemudian teknologinya juga, aksesnya juga semakin canggih, gitu ya. Semakin besar. Kemudian pakai yang AI zaman sekarang itu ya gitu. Dan gedungnya juga lebih terawat gitu ya. Biasanya itu swasta dengan yang dikelola dengan yayasan yang besar biasanya itu identik orangnya seperti itu. Sedangkan di negeri ya kan habis suatu ke negeri gitu ya. Itu apalagi di daerah nih ya. Di daerah ya. Nah, apalagi di daerah ya. Itu banyak sekali terlihat juga bahwa mereka mengalami atau menghadapi keterbatasan gitu dari ruang kelasnya gitu ya, kemudian sarana sanitasinya juga kurang, kemudian teknologinya, aksesnya juga berbeda gitu ya dengan swasta itu. Apakah ini pertanyaan ya untuk kedua narasumber kita ya, Bu Susan dan juga Teacher Susan, apakah menurut Bu Susan dan Teacher Susan ini perbedaan fasilitas yang terjadi atau yang ada itu menciptakan kesenjangan dalam hasil belajar siswa? Apakah mempengaruhi psikologis mereka gitu ya, mungkin jadi insecure ya kan, ketika ngelihat anak swasta aduh kayaknya nggak bisa gitu melawannya gitu ya, kejauhan gitu ya. Nah gitu.
Apakah itu perbedaan fasilitas itu mempengaruhi atau menciptakan kesenjangan? Ini ke siapa dulu nih? Monggo silakan dari Bu Susan boleh. Oke. Dari negeri dulu ya. Ya, boleh. Ya, benar. Kak Ima dulu dari negeri juga loh? Ya, saya dari SD, SMP, SMA itu negeri, cuman kuliahnya yang swasta. Ya. Iya. Negeri ya, begitu itu ya. Iya, benar. Luar biasa. Sumber dananya sudah jelas nih. Dari Posnas, Ya. Posda, sama peran serta masyarakat. Dan itu keperuntukannya banyak banget. Sehingga memang di negeri, secara umum ya, saya bicara secara umum, kemampuan fasilitas di negeri ya sebegitu itu Oke. gitu ya. Hampir dipastikan di negeri khususnya SMP itu tidak ada yang ber-AC memang ruangannya begitu. Tapi kalau untuk LCD dan segala macam gitu rasanya tetap ada ya, tetap ada. Ya. Kalau ditanya apakah itu menjadi kesenjangan di hasilnya, saya rasa tidak. Oke. Di proses pengalamannya mungkin iya berbeda. Karena ada siswa yang dengan misalnya di sekolah swasta yang tinggi gitu menggunakan media apa, dia punya pengalaman menggunakan media yang itu di negeri dengan keterbatasan media yang terbatas, jadi dia pengalamannya hanya menggunakan media yang terbatas itu. Tapi tidak berarti bahwa keterbatasan media atau fasilitas belajar itu akan menurunkan hasil belajar, saya rasa tidak. Karena guru itu mestinya lebih kreatif dalam mendesain pembelajaran dan memanfaatkan apa yang ada di sekitar sekolah sebagai media untuk belajar. Sepele saja, misalkan sekolahnya ada kebun pisang, iya mari kita belajar langsung di situ gitu ya. Di tengah-tengah di sekolahnya misalkan ada sungai, ya jadikan itu sebagai media untuk atau sumber belajarnya begitu. Jadi tergantung gurunya nih mengkreatifkan apa yang ada di sekolah itu untuk tetap mencapai hasil belajar yang didesain oleh gurunya. Begitu menurut saya. Dan bersyukur sekali sekarang itu teacher. Banyak dinas-dinas di luar dinas pendidikan yang kolaborasi dengan sekolah. Contoh Dinas Kesehatan itu kan juga masuk di sekolah, Dinas Sosial, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, gitu. Kemudian termasuk juga KPK nih sebenarnya itu kan juga ke sekolah juga. Dari situ mereka tahu, bisa melihat nyata apa yang kurang dari negeri, gitu. Dan kami kalau untuk mencapai misalkan ya dengan DLH itu kami kan ada standar namanya sekolah adiwiyata, teacher ya. Itu kami harus mencapai standar itu termasuk juga sanitasinya tadi. Kemudian itu yang harus kami penuhi, standar-standar itu yang harus kami penuhi. Itu tadi ya bersyukurnya karena dengan berkolaborasi dengan dinas di luar dinas pendidikan itu kami bisa mencapai standar-standar yang normal sesuai dengan standar-standar dinas-dinas terkait ini gitu. Jadi ya tidak, akhirnya sekolah enggak ecek-ecek gitu ya. Kami berusaha untuk memperbaiki itu. Walaupun secara jujur untuk renov yang agak besar ya teacher, itu tidak serta-merta langsung langsung keluar gitu ya. Langsung gitu ya. Oke. Untuk proyek yang besar tidak, ada prosedur yang harus dilalui, misalkan membuat proposal dan sebagainya begitu. Gitu. Tapi saya bersyukur sih teacher Saya dengan bukan duitnya sendiri. Iya. Ya pemerintah. Iya toh. Iya. Pemerintah. Beda kan. Iya. Tapi bersyukur ada bantuan-bantuan itu. Iya. Tapi ya memang bantuan itu kan dihitungnya per siswa teacher. Jadi kalau semakin banyak siswa di sekolah Semakin negeri. banyak. Iya. Bisa Bisa dimanfaatkan yang lain. Tapi kalau siswanya sedikit, ya terbatas. Maka yang bisa dilakukan adalah ada usaha sekolah. Ada usaha sekolah lainnya yang bisa dimanfaatkan. Misalkan sekolah punya produk apa kemudian dijualkan. Dan juga kadangkala masih melibatkan peran serta masyarakat dalam pendanaan. Iya. Walaupun konteksnya memang tidak ada iuran dan gratis memang benar. Tapi ada suatu keadaan tertentu yang memang tidak bisa ditanggung dari dana-dana ini. Sehingga perlu peran serta masyarakat. Tapi sifatnya
tidak mematok, Oke. tidak mematok nominal tertentu, tidak. Itu bahaya tuh nanti kalau mematok Kang Dedi datang. Kang Dedi nih Kang Dedi gitu ya. Betul. Iya. Oke. Iya. Aku nih. Iya, Mil. Oke, kalau setuju sih. Jadi sebetulnya mungkin perlu diluruskan dulu gitu ya tentang fasilitas. Kalau sekarang saya juga anak negeri kok. Saya mantan anak negeri. Kalau dibandingin sekolah negeri dulu gitu ya, zaman saya sama sekarang itu beda banget. Kan kami juga beberapa kali ada kegiatan terus harus menghadirinya di sekolah negeri gitu ya. Fasilitasnya bagus gitu, fasilitasnya bagus. Ya kalau ngomong tentang AC atau apa gitu ya. Tapi media-media yang digunakan kayak LCD, terus apa layar-layar TV gitu ada di dalam kelas gitu juga sudah ada. Lab termasuk bahasa, lengkap, iya, apa lab. segala macam itu lengkap banget gitu. Jadi kalau tadi dibilang apakah fasilitas mempengaruhi Ya, kesenjangan. hasil belajar, setuju. Jawabannya tidak begitu. Balik-balik lagi, kuncinya di gurunya. Mau sekolah swasta yang elit, yang fasilitasnya lengkap dan mentereng gitu ya. Apakah itu dijamin bahwa hasil belajarnya akan bagus? Tidak dijamin. Apakah fasilitas mendukung? Tentu saja gitu ya, tentu saja. Fasilitas itu akan sangat mendukung. Sekolah manapun, guru siapapun yang kalau dikasih fasilitas yang komplit gitu ya, itu akan mendukung dia untuk berkembang. Kalau gurunya Mau berkembang. gitu ya. Balik lagi gitu. Karena saya juga punya pengalaman nih harus menginspeksi gitu ya sekolah negeri sekolah negeri yang mendapatkan bantuan Chromebook. Oke. Jadi pemerintah tuh sebetulnya sudah memberikan banyak bantuan gitu. Nah, saya datang ke sekolah negeri dan apa yang terjadi? Chromebook itu ada di dalam lemari. Tidak bisa memanfaatkannya. Di dalam lemari. Mohon maaf, Chromebook ini apa ya? Agak-agak roaming ini Chromebook. Yang ada Roblox ya. Roblox yang ada ya. Jadi game ya, Kak ya. Makin kesini nih kan pemerintah sebetulnya ingin banget teacher. Iya. Dia masih bingung. Iya, Sebenarnya teacher ya. si empuk-empuk itu apa? Sejak masa COVID itu Iya. harapannya itu sekolah-sekolah bisa lebih digitalize gitu. Oh. Jadi maunya itu satu anak satu Seperti laptop bentuknya ya. satu anak satu gadget, satu gadget. Nah, bedanya Chromebook memang Punyanya kayak Google. ownership ya satu ini ya satu anak itu loginnya di situ. Jadi memang itu alat yang memang digunakan harapannya ya satu anak satu gadget itu untuk digitalisasi gitu loh. Tapi kalau cuman dikasih aja dilengkapi fasilitasnya ada nih gitu dikasih ya. Tapi kalau gurunya nggak ngerti, gurunya juga tidak mau mengembangkan gitu ya. diri. Gurunya juga merasa oh ini apa gitu ya. Itu kan zamannya anak-anak now gitu ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu ya Susah, berhenti juga gitu. benar. Tapi sebaliknya sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, kalau kita ngomong di pedalaman ya gitu. Ada juga yang dapat Chromebook dan mereka menggunakannya dengan baik gitu. Tapi ada juga yang nggak dapat. Tapi apakah pendidikannya jelek? Tidak juga gitu. Benar, yang ada di Sekolah itu ya itu gitu. Balik-balik ya, teladan guru yang paling hebat adalah Yesus gitu. Yesus ini teladan yang luar biasa gitu ya. Yesus punya ruang kelas tak? Enggak. Tidak. Di alam. Bebas Di alam bebas gitu. Terus properti kelasnya, properti yang dia pakai buat ngajar apa gitu. Dia pakai jaring yang ada di situ, nelayan, yang dia ada di pakai pohon yang berbuah gitu kan. Itu gitu. Jadi kalau kita mau teladani sebetulnya bagaimana bisa menghasilkan apa namanya? Siswa yang berkualitas begitu ya. Teladan Yesus. Dengan menggunakan apa yang ada, tapi murid-muridnya ini murid-murid yang luar biasa loh, murid-murid yang mentransformasi dunia gitu ya, yang bikin kita jadi kenal Kristus sekarang. Itu kalau bukan murid-muridnya, siapa yang nyebarin gitu kan. Nah, itu berawal dari apa? Dari yang guru yang mau, yang kreatif, guru yang mau pakai apa yang ada di sekelilingnya untuk mengajar. Kuncinya sekali lagi balik. Gurunya mau apa? Gitu. Gurunya mau apa?
tidak mudah menjadi guru. Iya. Iya kan, iya kan gitu. Tapi jangan takut ya kan. Siapa tahu Velia pengen jadi bu guru. Oh, gitu ya. Boleh banget. Amin. Nah, gitu kan. Intinya itu tadi mau. Tantangan itu ada, saya yakin sudah diberikan kelengkapan juga oleh Tuhan tuh. setiap tantangan. Pokoknya kita mau gitu ya. Betul. Bener. Oke. Nah, kalau tadi kita udah bicarain fasilitas. Kan kita tuh tahu kalau di misalnya nih ya, kalau aku kan sekolah negeri. Iya, sama. Iya. Nah, ini kan kita tahu kalau misalnya satu guru tuh bisa megang kayak berapa kelas sih, bisa 8 kelas misalnya atau 10 kelas gitu. Sedangkan kalau di sekolah swasta mungkin bisa 2 kelas atau 1 kelas aja gitu. Apakah itu kayak jadi apa ya? Ada perbedaannya gitu loh. Bagaimana menghadapi beban kelas besar ya, ternyata jadinya mungkin gurunya kecapean atau seperti apa gitu. Nanti apakah pelajarannya bisa merata nggak sih dengan adanya perbedaan rasio guru yang mungkin bisa jadi signifikan gitu perbedaannya antara muridnya berapa sedangkan gurunya berapa. Oke. Iya, Vel. Untuk hal ini boleh lah ya saya sedikit bicara tentang Permendikbudristek, boleh ya? Waduh, ini berat nih, berat. Kita keluar aja, Kak. Iya. Kalau bicara tentang jumlah mengajar ya, jam beban mengajar guru ya, itu sebenarnya sudah ada. Kalau saya boleh sebut itu di Permendikbudristek nomor 25 tahun 2024 sebenarnya Apa loh? Luar biasa ya. Menunjukkan kualitas gurunya luar biasa memang. Salah satunya adalah beban guru itu mengajar ya. Ini mengajar adalah 24 JP tahu ya, jam pelajaran ya. Sampai 40 itu sebenarnya sudah aturannya begitu. Kemudian untuk jumlah rombel sebenarnya di rombel adalah rombel mengajar. Biar nggak rombel ya. Ya di sini kita taruh subtitle gitu ya. Itu di Permendikbudristek juga nomor 47 tahun 2023 sebenarnya sudah ada aturan-aturannya berapa jumlah siswa per rombel itu per kelas. Contoh di SMA itu maksimal 36. Benar-benar. Iya, di kelas berapa? 36. Oh iya bener tadi. Kalau di Sesuai. kalau di SMP itu 32 dan seterusnya. Begitu itu ada aturannya. Negeri nggak boleh melarang itu. Kalau sampai overload pasti dapodiknya nggak kebaca. Oh iya benar. Iya, itu akan ada warning. Iya, begitu. Jadi memang guru itu sudah ada aturannya terkait jam mengajar begitu. Lah, kenyataannya, tapi saya bicara dengan kondisi yang sekarang ya, pemerintah daerah kita Malang ini 2 tahun terakhir sedang menata atau merapikan GTK. GTK adalah Jadi bingung ya. Iya. Karena ada bu guru siswa. tenaga kependidikan gitu ya. Ada di buku aku nih. Lah, banyak sekali guru GTK tadi itu yang GTT kan statusnya. Itu yang mau dirapikan oleh pemerintah, mau diangkat menjadi ASN. Lah, dalam kondisi ini sedang merapikan ini, sekolah atau dinas pendidikan atau dinas terkait itu tidak boleh mengangkat lagi GTT. Kalau di sekolah ya GTT tidak boleh mengangkat lagi. Jadi di lapangan banyak kekurangan guru, iya. Banyak kekurangan guru, iya. Sampai melebihi 30 JP. Menurut saya pribadi itu tidak ideal. Sangat tidak ideal. Menurut saya 24 itu sudah cukup, 24 JP itu. Mengajar 24 JP. Lainnya kan ada tugas tambahan guru. Membimbing, terus mengevaluasi, dan yang lain-lain itu kan perlu dikerjakan. Perlu energi. Sehingga menurut saya 24 itu idealnya. Nah, untuk mengatasi kekurangan guru ini adalah disiasati oleh daerah lokal ini adalah mengambil mahasiswa yang sudah PPG adalah profesi guru yang sudah mahasiswa yang sudah tersertifikasi itu untuk diperbantukan mengajar di sekolah-sekolah negeri yang sedang kekurangan itu, Vel. Biar sekalian ada pengalamannya juga Iya, gitu ya. iya betul, Vel. Begitu. Bagaimana mengatasinya? Ya, karena sudah ada aturannya ya, Vel, minimal tuh 24 JP. Begitu. Kalau overload memang tidak ideal ya. Iya. Itu di negeri, Vel. Oh, swasta nih. Kalau di swasta
Iya, jadi ini sekalian sharing mantan anak negeri ya. Oh boleh. Boleh banget. Saya pikir sih aturan yang dibuat pemerintah itu semakin ramah anak gitu ya. Back years ago gitu. Waktu masih SMA nih, satu kelas tuh bisa 50 orang. Banyak banget ya. Benar Banyak benar, loh. Bel. Dengan ruangan kelas yang mungkin tidak jauh berbeda dengan yang Sekarang di sekolahnya Feli sekarang. Coba ditanya sudah berapa kali dilebarin, pasti nggak ada dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi bayangkan ruangan kelasmu dulu itu diisi 50 orang gitu. Jadi kalau duduk di ujung Berbahagia. Nah, tapi arahnya ke sini, arahnya itu sangat sudah ramah anak gitu, dan itu puji Tuhan sekali. Arah pendidikan di Indonesia itu sudah sangat baik gitu ya. Masih jauh perjalanan, tetapi arahnya sudah baik gitu. Nah, swasta kami gitu ya, kami khususnya kami. Mungkin kalau sekolah-sekolah yang lain ya, sekolah swasta secara umum, aturan sudah ada, jadi ya harusnya kami ikut itu gitu. Nah, sekolah kami khususnya memang jumlah muridnya tuh jauh lebih, lebih sedikit. Jadi kalau SMA itu 30, harusnya 36. Terus SMP 32, kami 28. Dan seterusnya. Tapi kami tidak boleh menyalahi Dapodik. Jadi di Dapodik itu ada minimalnya gitu. Jadi nggak bisa misalnya aku mau 10 aja gitu di SD gitu ya. Private gitu. Kelas ya jadinya ya. Private gitu, business class gitu. Nggak bisa gitu. Karena itu akan dianggap kalau satu kelas aja isi 10 boleh. Tapi kalau misalnya punya 3 kelas tapi masing-masing cuma diisi 10 nggak boleh. Karena itu hitungannya anaknya 30. Harusnya bisa jadi satu kelas dong gitu. Itu enggak boleh. Itu jadi sudah ada aturannya. Nah, itu. Jadi sebetulnya kesenjangannya tidak terlalu besar sekarang. Kalau dulu ya, kalau sekarang kesenjangan tidak terlalu besar. Nah, mungkin yang membedakan lagi rasio yang mungkin akan berbeda di sekolah kami adalah kami ada misalnya ada asisten gitu ya. Tapi itu pun tidak diberlakukan untuk semua kelas. Sebetulnya lebih melihat ke kebutuhan sih, bukan karena supaya kalau di sekolah swasta gurunya banyak gitu ya. Kan bayarnya juga banyak. Jadi ingat ya, kami cari duit sendiri. Beda ya. Jadi tetap harus dihitung gitu. Jadi nggak bisa yang terus. Pokoknya nanti bisa dibanyak-banyakin gurunya. Tergantung kebutuhan. Misalnya di kami kelas 1-2 itu ada asisten. Kenapa? Karena anak kelas 1 itu adalah anak TKB yang baru menjalani kehidupan sebagai seorang murid ya. Kalau TK itu kan bukan kehidupan murid ya. Itu adalah kehidupan bermain. Jadi mereka baru datang. Mereka masih toilet training gitu ya. Bayangin kalau gurunya 1, habis itu anaknya kebelet pipis. Terus gurunya bantuin pipis terus. 20 sekian ini sama siapa? Nah, itu sih sebetulnya. Nah, tapi nanti kalau sudah kelasnya semakin tinggi, apakah itu perlu? Bisa jadi sekolah yang tertentu masih mikir, oh ya tetap perlu gitu ya. Atau kebijakan mereka menyatakan ini memang perlu. Tapi kalau memang tidak perlu, mungkin juga tidak perlu gitu ya. Jadi rasio berdasarkan Permendikbud itu saya pikir sudah lebih baik gitu. Tetapi kalau swasta bisa menyediakan untuk itu tadi hal-hal yang itu ya di luar Di luar skenario ya. Itu ya itu akan lebih baik gitu sih. Jadi sesuai kebutuhan gitu. Baik. Nah, ini ada stereotip gitu ya bahwa sekolah swasta itu lebih elit ya, lebih elit. Sedangkan sekolah negeri itu lebih terjangkau, tapi tidak berkembang. Nah, ini ya. Dan tapi kenyataannya bahwa sekolah negeri unggulan yang kualitasnya luar biasa dan banyak sekolah swasta itu juga yang mengalami kesulitan untuk bertahan gitu ya. Jadi memang itu tadi ya, ada atas ada bawah gitu ya. Dan pertanyaannya untuk Bu Susan dan juga Teacher Susan, bagaimana kita bisa membangun narasi ini tadi ya, bahwa kualitas sekolah itu tidak hanya ditentukan oleh status negeri atau swasta gitu ya, tapi juga komitmen atau visi dari pendidik. Nah, guru balik-balik lagi tadi ya. Nah, itu gimana tuh? Saya dulu? Boleh, monggo. Oke. Saya berprinsip bahwa dimanapun kita siswa belajar atau mengajar, disitulah tempat kita untuk mengembangkan diri, baik sebagai siswa maupun juga sebagai pendidik. Dan dalam proses pembelajaran ini
tentu kita harus berkomitmen untuk tetap mengembangkan diri kita, khususnya sebagai guru gitu ya. Mau dimanapun berada, ditempatkan, hakikat tugas pokoknya guru itu harus dijalankan. Mau di sekolah negeri yang misalkan kekurangan sekalipun, atau mungkin di swasta yang kekurangan sekalipun, kita adalah pendidik, itu yang penting. Di mana situ kita diberikan tanggung jawab untuk bisa melayani dan mengembangkan potensi setiap siswa yang ada di tempat kita. Oke. Yap. Silakan teacher. Oke. Mungkin nggak cuman guru ya, karena guru nggak bisa jalan sendiri. Ada pemimpin. Pemimpin bukan cuman kepala sekolah, dinas, kementerian apa ya, itu pemimpin-pemimpin yang tingkatnya sampai tingkat ke-7. Kualitas pendidikan, entah itu di sekolah atau kita gitu ya di Indonesia, saya pikir itu ditentukan oleh visi. Visinya siapa? Ya pemimpin dan gurunya gitu. Kalau pemimpinnya punya visi yang jelas, itu akan, dan gurunya punya visi yang jelas, itu it's a good start gitu ya. Itu awal yang baik. Tapi harus juga ada nilai-nilai. Visi tanpa nilai-nilai yang jelas gitu ya. Entah itu sekolah Kristen, entah itu sekolah negeri. Saya pikir sekolah negeri juga punya nilai-nilainya sendiri gitu. Dan itu yang harus terus dipegang. Ada visinya yang dilihat di depan, tapi ada nilai-nilai yang dia harus tetap bawa. Kalau enggak, tracknya enggak nyampe. Enggak akan nyampe ke visinya gitu. Jadi ada nilai-nilai yang dia harus pegang. Lalu ada kompetensi. Yang namanya guru enggak boleh berhenti belajar. Iya. Karena zamannya beda. Zamannya beda. Iya, benar. Zamannya beda. Kalau guru sudah berhenti belajar, selesai. Iya. Gitu ya, selesai. Itu mau visinya bagus, mau nilainya bagus, mau kekristen banget gitu ya. Tapi kalau udah nggak mau belajar, selesai gitu. Mungkin itu juga jadi faktor yang bukan hanya menentukan berkualitas atau tidak, tapi bertahan atau tidak. Iya, benar. Kemudian ketangguhan. Apalagi sekolah swasta ya. Sekali lagi kami harus cari murid sendiri. Gitu. Murid, kami juga harus cari murid gitu ya. Kami harus mungkin istilah kompetisi tidak ya, tapi berinovasi. Nah, ya benar. Jadi kita harus tetap berinovasi, harus terus berusaha mengembangkan diri, bukan hanya secara pribadi, tapi sekolah itu sendiri. Supaya apa? Supaya ya ini bisa ngikutin perkembangan zaman begitu. Jadi itu sebetulnya yang harus terus ada supaya bisa bertahan itu Dan tadi. sekarang rasanya ini banyak sekali program ya, teacher, terkait dengan pendidikan itu yang tidak memandang negeri swasta. Betul. Malah banyak kita berkolaborasi di situ. Benar. Kami yang negeri bisa belajar banyak dengan dari rekan-rekan swasta gitu. Rekan-rekan swasta tertentu juga mungkin akan belajar dari yang negeri. Betul. Itu banyak sekali yang tidak ada diskriminasi ya, teacher, untuk terkait program-program itu boleh diikuti oleh semuanya. Termasuk juga pada pengembangan kompetensi siswa, itu juga banyak ruang yang sudah nggak ada untuk khusus negeri, untuk swasta tidak terbuka luas. Dan seharusnya itu sudah mulai harus dikikis ya, negeri swasta gitu ya. Karena ada quote, jadi ingat ya, ada quote yang bilang it takes a village to raise a child gitu. Jadi maksudnya butuh sekampung buat mendidik seorang anak gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya yaudah di negeri biar negeri aja yang ngurusin. Biar ini dia di kelas apa 10C, yaudah biar gurunya aja. Nggak bisa, semua harus ikut. Terlibat, Semua harus terlibat. Kalau jadi guru, jadi pendidik, kerja sendiri, capek dan hasilnya nggak maksimal. Betul. Gurunya. Jadi kolaborasi itu justru akan membuat kita ini semakin kuat begitu. Jadi harapannya sih nggak ada lagi kayak aku anak luar negeri, aku anak swasta, aku anak negeri gitu ya. Tapi kita sama-sama gitu. Kita sama-sama ayo belajar sama-sama. Benar, yang swasta juga bisa datang ke negeri, yang negeri juga bisa datang ke swasta, atau bikin kegiatan bisa bareng-bareng. Itu saya pikir akan lebih memeriahkan suasana. Oke, jadi kolaborasi mendatangkan solusi begitu ya. Betul. Oke, tadi tuh kita tuh aku sempat dengar nih dari kata-katanya Ibu Susan nih. Kalau misalnya ada banyak yang bisa dipelajari dari swasta dan juga ada yang bisa
swasta juga pelajari gitu ya dari negeri. Nah ini aku kepo nih, apa sih kira-kira hal yang mau diadopsi nih dari misalnya sekolah negeri ke sekolah swasta atau sebaliknya nih, apa sih yang mau dipelajari atau mungkin bisa diterapkan nih di sekolahnya masing-masing? Ibu gimana? Dari saya dulu ya, negeri ya. Boleh, boleh. Iya, selalu terdepan loh. Emang negeri. Iya. Yang cita-cita kami, saya pribadi juga sebagai kurikulum itu sangat terinspirasi dari mendesain asesmennya itu kolaborasi antar beberapa mapel dan itu menarik sekali. Di negeri selama ini belum ada yang seperti itu gitu ya. Pernah saya coba tapi belum berhasil. Nah ini mungkin perlu saya gali lebih dalam lagi bagaimana bentuknya. Mungkin karena kelas kami itu terlalu banyak teacher. Kami kesulitan bagaimana mengasesmen dengan bentuk kolaborasi tapi siswanya banyak tapi ruangannya itu kurang. pas. Oh pas. Jangan kurang dong. Jangan kurang. Kalau kurang kalau dulu di ini ada jamnya beda-beda ya moving. Iya. Oh, iya. Dulu. Itu mungkin pada saat direnov sekarang enggak. Oh enggak Ya, gitu. pas. Jadi enggak ada ruangan lagi yang besar itu belum punya. Tapi itu cita-cita kami di negeri khususnya saya ya untuk bagaimana berkolaborasi antar mapel itu supaya tidak asesmennya itu per mapel. Pushing siswanya maksudnya begitu ya begitulah Kak Vel. Oke, saya ya. Ya. Boleh, Pak. Oke, dari negeri ini tadi ya. Waktu ada yang hafal Permendikbud itu. Gini, karena gini, swasta tidak boleh lupa bahwa dia ada di Bawah. Indonesia, dia tetap ada di dinas gitu. Nah, jadi kami ini juga sering kelewatan gitu ya, terus ternyata kami tidak melakukan apa yang seharusnya kami lakukan gitu. Karena apa? Karena nggak ngerti gitu. Kenapa nggak ngerti? Males sih. Tapi di sekolah negeri itu karena mereka di bawah pemerintah ya, jadi sangat jelas gitu aturannya seperti apa. Bukan berarti yang swasta ini nggak ada aturan, nggak boleh, harusnya tetap ikut gitu. Jadi itu yang biasanya kalau saya suka nempel sama teman-teman yang dari sekolah negeri itu di situ. Jadi kemarin ngomongin apa sih gitu, itu apa aturannya ini, supaya kami gak keluar track, karena itu akan menjagai sekolah juga. Kalau kita itu ada di dalam aturan yang benar, itu akan menjagai kita yang swasta juga, bahwa kita memang ya on the track gitu loh, gak kemana-mana gitu, supaya gak kena semprit sih. Gitu. Oke, dan apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga semangat belajar dan moral siswa di era digital saat ini ya, karena kan sekarang ini apa-apa ya kan gadget AI gitu ya. gitu. Apalagi ini aku boleh cerita nggak sih? Boleh, boleh. Karena aku nih kan SMP negeri juga ya sebenarnya. SMP tuh dulu kami HP tuh disimpan. Ya jadi kayak ada kuncinya gitu. Jadi kalau misalnya mau dipakai izin ke guru terlebih dahulu. Tapi ketika aku udah di SMA mungkin karena guru-gurunya berpikir karena anaknya udah lebih dewasa gitu ya, harusnya udah sangat boleh untuk bertanggung jawab sendiri dengan handphonenya tuh, dengan gadget-gadgetnya sendiri. Kita jadi akan era digitalnya makin banyak, tapi kebanyakan kita tuh malah apa-apa AI, apa-apa Google gitu ya terkadang. Jadi kayak gimana nih, ada kembali lagi ke pertanyaan tadi, tantangan terbesarnya di era digitalnya saat ini tuh seperti apa? Silakan. Apa? Sebenarnya yang pertama menurut saya sudah dijawab oleh Velia, bahwa untuk kemampuan berpikir originalnya itu berkurang, lebih udah itu ya, tinggal cari aja. Itu menurut saya pertama gitu. Anak-anak kurang mau berpikir keras. Kemudian menurut saya kedua adalah daya juangnya itu menurut saya kok kurang juga, berkurang ya? Iya berkurang gitu ya. Karena mungkin karena instan, semuanya serba instan ya, lebih gampang gitu. Kemudian berikutnya adalah tadi 3 ya. Abis nanti jatuh. Coba dibagi 4-4 gitu ya. Berikutnya adalah komunikasi menurut saya. Komunikasinya sekarang itu kan di dunia maya, tahu sendiri bahwa akhirnya apa yang diucapkan di dunia maya itu kayak semuanya ditelan mentah-mentah dan itu ditiru gitu. Padahal itu kan tidak sesuai dengan norma dan etika. Itu yang menurut saya itu sebagai tantangan, tinggal menjadi tantangan itu. Gitu sih Vel. Dari teacher Susan. Mungkin nambahin, mungkin nggak sampai 3 kali ya. Yang satu itu rentang perhatian. Jadi rentang perhatian
sekarang itu kan kita sukanya scrolling ya. Scrolling itu cepet banget loh. Hitungannya detik gitu ya. Nah, jadi tentang perhatian anak-anak zaman sekarang tuh udah mulai turun. Apalagi anak-anak SD ya, TK, SD itu. Kerasa banget. Ya SMP, SMA juga akhirnya ngefek sih. Rentang perhatiannya pendek banget. Jadi itu yang perlu diperhatikan juga gitu. Nah, tantangan yang paling besar menurut saya itu adalah role model. Karena kebanyakan penggunaan gadget itu nggak cuma ada di sekolah, tetapi di rumah, di luar sekolah, di pergaulan. Saya pikir tantangan paling besar tuh kita perlu role model yang bisa menyampaikan ke anak-anak bahwa fungsinya gadget ini sebetulnya apa. Karena teknologi itu ada untuk kita. Teknologi itu berkat. Kalau kita tahu cara makainya. Kalau kita salah cara makainya, ya salah sudah gitu. Nah, jadi tapi kita perlu role model. Anak-anak itu ngeliat gitu. Jadi kalau nggak cuma anak-anak, tantangannya ada di kita semua. Apakah kita bisa sama-sama untuk menggunakan teknologi itu sesuai fungsinya, gitu sih mungkin kalau dari saya. Oke. Tapi ini diingat-ingat kalau misalnya kan ada banyak tren-tren tuh yang mengatakan bahwa generasi aku itu adalah generasi emas 2045 nanti. Ya. Gimana sih kalau boleh nih diminta untuk menyebutkan 3 karakter utama yang dibutuhkan buat generasi Indonesia Emas 2025 nih, dan apa aja sih? Terus juga gimana sih nantinya sekolah menanamkan 3 karakter utama tadi? Mungkin sekolah tadi dari negeri. Oke. Apa kita coba balik ke yang swasta ya kali ya? Karena ini adalah pertanyaan terakhir Velia. Jadi terakhir ya. Oke, baiklah. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Mau dipanjangin? Oke, 3 karakter utama. Kalau di kami ada 3 core values namanya gitu ya. Itu adalah leadership, character, creativity gitu. Itu yang saya pikir akan bisa menolong akan dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Kalau karakter tentu saja banyak banget ya, nggak bisa nyebutin cuma 1 gitu ya. Mungkin ya karakter-karakter nilai-nilai yang diajarkan Kristus itu gitu ya. Lalu leadership, bagaimana memimpin, bukan hanya memimpin orang tapi memimpin dirinya sendiri. Lalu creativity, itu lebih ke berpikir kritis dan menjadi problem solver gitu ya. Jadi nggak cuman peka dengan masalah yang ada, tetapi juga tahu bagaimana apa yang harus dia lakukan untuk memecahkan masalah gitu sih. Oke, saya setuju dengan yang disampaikan Teacher Susan. Menambahkan saja 3 ya, karena diminta untuk menyebutkan 3 gitu ya. Bagaimanapun saya sebutkan. Yang pertama menurut saya adalah takut akan Tuhan gitu ya. Kalau di negeri itu dijabarkannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Luar biasa. Sila pertama gitu ya. Ya, itu ada di misi biasanya Anji. Kedua adalah menurut saya integritas. Integritas itu udah deh. Mau sepintar apapun, secanggih apapun, tapi kalau nggak berintegritas itu bahayanya untuk melakukan kecurangan itu ya. Yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi terhadap segala macam perubahan, karena perubahan ini cepat sekali. Bukan hanya siswa ya, saya sebutkan beradaptasi, termasuk juga kami ini yang perlu selalu belajar sepanjang masa dan beradaptasi dengan segala macam perubahan inilah. Gitu. Terasa semakin berat ya. Apalagi ini Pak Menteri baru sudah siap-siap adaptasi dengan perubahan yang baru lagi. Benar. Itu yang memang agak-agak tantangan luar biasa bagi para pendidik ya. Makanya jadi guru itu enggak gampang gitu. Tapi jangan takut gitu kan. Menyenangkan ya. Kami awet muda. Ngomongnya kami awet muda. Sama mata lebih lebar, awet muda. Baik, terima kasih banyak Bu Susan dan juga Teacher Susan untuk waktunya dan bisa hadir bersama dengan kami di Sigmo kali ini ngobrolin tentang pendidikan gitu ya. Sekali lagi, 1 kata untuk hari ini. Karena kita ngobrolin pendidikan ya. 1 kata untuk hari ini. Silakan. Perubahan. Berharga. Perubahan yang berharga. Langsung dijadiin tagline ya. Jadikan status ya. Boleh. Perubahan yang berharga.
Habis ini update ya Kak. Ya. Baik, dan inilah obrolan kita pada Sigmo kali ini. Kita banyak banget belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya soal gedung ya, yang megah, seragam yang sama gitu ya. Tapi soal semangat membangun karakter atau membentuk karakter ya, membangun masa depan dan juga membuka hati untuk saling memahami. Baik di sekolah negeri maupun swasta sama gitu ya. Setiap tempat belajar punya perannya sendiri dalam membentuk generasi. Semoga percakapan ini tuh biar kita bisa lebih bijak ya untuk melihat dunia pendidikan tanpa membandingkan satu dan yang lain secara sempit, tapi justru saling belajar untuk saling berinovasi dan saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani kami sampai akhir di episode Sigmo kali ini. Semoga setiap percakapan hari ini bisa menjadi pemantik, bukan hanya untuk berpikir, tapi juga untuk bertindak dimanapun dan posisi apapun yang kita punya di sekolah kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, belajar itu tidak berhenti di sekolah saja, tapi terus berjalan seumur hidup. Saya Ima. Saya Velia. Sampai jumpa lagi di Sigmo Siniar GKI.